Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Patricia Lydia Tengker. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis SE MSM. Di sini saya akan membahas beberapa soal secara acak dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 18. Berikut soal dan pembahasannya. Oke, yang pertama, suatu ketika ada kasus seorang yang sedang melakukan penelitian. Setelah dihitung, ternyata data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Lalu, peneliti tersebut mengulang proses pengumpulan data, dan datanya tetap tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Kemudian, untuk yang ketiga kalinya, peneliti tersebut mengulang proses pengumpulan data, dan datanya tetap tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Begitupun seterusnya. Berdasarkan kasus tersebut, menurut Anda, apakah yang harus dilakukan peneliti tersebut jika setelah ratusan kali datanya tetap tidak berdistribusi normal dan tidak homogen? Jelaskan jawaban Anda. Oke, kita simak ya jawabannya. Oke, di sini menurut saya, agar mempermudah pemahaman tentang data itu sendiri, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu penyebab data itu tidak normal. Kebanyakan data menjadi tidak normal jika banyaknya data dengan nilai yang sama sementara data dengan nilai lain tidak mengikuti. Jika hasil analisis data ternyata data tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penambahan data sampel. Semakin banyak data, maka akan semakin besar pula kemungkinan data berdistribusi normal. Yang kedua, membuang data-data yang memiliki nilai ekstrim. Yang ketiga, melakukan transformasi data. Dan yang terakhir, mengganti uji parametrik dengan uji non-parametrik. Oke, kita bahas soal yang selanjutnya ya. Di sini soalnya, dari 49 mahasiswa tingkat 3, diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72. Dengan dari suatu contoh acak 500 orang, diketahui bahwa 160 orang menyukai makanan seafood. Yang menjadi pertanyaannya yaitu A. Tentukan selang kepercayaan 99% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood. B. Berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 90% bahwa beda proporsi contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05. Mari kita bahas ya. Oke. Yang pertama, diketahui N sama dengan 500, X sama dengan 160. Yang menjadi pertanyaannya, A. Selang kepercayaan 99% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa alfa sama dengan 1%, A dibagi 2 sama dengan 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005, sehingga Z 0,005 sama dengan 2,575. Oke, proporsi suksesnya X per N sama dengan 160 dibagi 500 sama dengan 0,32. Proporsi gagalnya sama dengan 1 min
proporsi sukses sama dengan 1 min 0,32 sama dengan 0,68. Proporsi sukses min ZA alfa per 2 dikali akar proporsi sukses dikali proporsi gagal per N kurang dari nu kurang dari proporsi sukses ditambah Z alfa dibagi 2 dikali akar dari proporsi sukses dikali proporsi gagal per N. Itu rumusnya ya teman-teman. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. 0,32 minus 2,575 dikali akar dari 0,32 kali 0,68 dibagi 500 kurang dari nu 0,32 plus 2,575 dikali akar dari 0,32 kali 0,68 dibagi 500 sama dengan 0,27 kurang dari nu kurang dari 0,37. Jadi, dugaan proporsi selang kepercayaan 99% adalah berkisar antara 0,27 sampai 0,37. Itu jawaban untuk pertanyaan A. Kita bahas untuk yang pertanyaan B ya. Oke. Di sini pertanyaannya, berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 90% bahwa beda proporsi contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05. Diketahui N-nya sama dengan 500. Proporsi suksesnya 0,32. Proporsi gagalnya 0,68. Alfa sama dengan 10%. Alfa per 2 sama dengan 0,1 bagi 2 sama dengan 0,05. Sehingga Z 0,05 sama dengan 1,645. N sama dengan Z alfa pangkat 2 dikali proporsi sukses dikali proporsi gagal per error pangkat 2 sama dengan 1,645 pangkat 2 dikali 0,32 kali 0,68 dibagi 0,05 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 235. Jadi, ukuran sampel dari selang kepercayaan 90% dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05 adalah 235. Oke teman-teman, itu jawabannya ya. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini soalnya, jelaskan fungsi rantes dan uji korelasi Spearman. Oke, di sini kita lihat jawabannya ya. Oke, fungsi dari uji rantes merupakan bagian dari pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Apabila nilai sig melebihi 0,05, maka data tidak mengalami autokorelasi. Sedangkan uji korelasi Spearman merupakan korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama.
Jadi itu fungsi dari rantes dan uji korelasi Spearman ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soalnya sebutkan syarat perumusan hipotesis yang baik. Oke, jawabannya hipotesis itu sendiri bisa diartikan sebagai jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Mengapa sementara? Karena masih harus diuji terlebih dahulu kebenarannya melalui penelitian yang lebih lanjut. Nah, dalam perumusan hipotesis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memiliki kalimat yang jelas dan artinya tidak bias atau memiliki makna yang ganda. Yang kedua, kalimat yang digunakan adalah berupa kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Ingat ya, pernyataan bukan pertanyaan. Dan yang ketiga, untuk memudahkan pengujian, maka kalimat harus disusun secara operasional atau didasarkan pada teori atau penelitian yang sudah ada. Itu syarat dari perumusan hipotesis yang baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif, serta jelaskan beserta contohnya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman jawabannya. Nah, ini jawabannya teman-teman. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan manusia. Dan yang kedua, hipotesis alternatif adalah hubungan yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Variabel satu atau variabel satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya, adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah dasar atau SD. Itu perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya. Oke. Di sini soalnya jelaskan perbedaan antara uji satu arah dan uji dua arah. Oke. Di sini kita lihat pembahasannya ya, teman-teman. Oke. Perbedaannya itu terletak pada masalah apa yang mau diuji. Hipotesis satu arah digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah jelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis awal. Sedangkan hipotesis dua arah digunakan untuk menguji suatu hal atau hipotesis awal pada suatu titik tertentu, di mana kemungkinan hipotesis tandingannya bisa lebih besar maupun lebih kecil dari titik tersebut. Untuk memperjelas, saya ingin memberikan suatu contoh kasus hipotesis yang mudah. Misalnya nih, kita ingin menguji suatu kadar emisi kendaraan, apakah mencapai batas tertentu atau tidak. Maka, yang menjadi perhatian kita adalah melebihi batas emisi ataukah tidak. Bila kadar emisi lebih kecil dari batas emisi, dianggap masih menjadi hipotesis awal karena semakin kecil semakin baik. Nah, dalam hal ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis satu arah. Oke. Misalnya, kita ingin menguji kadar racun dalam tubuh manusia.
misalnya kreatinin dan ureum. Maka kita konsen pada dua arah. Nah, apabila kadar kreatinin dan ureum melebihi batas normal sangat berbahaya. Sedangkan apabila lebih kecil dari batas normal juga berbahaya. Yang bagus adalah kadarnya pas dengan batas normal. Nah, oleh karena itu lebih cocok kita menggunakan hipotesis dua arah. Oke. Itu pembahasan dari perbedaan antara uji satu arah dan uji dua arah. Oke. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan saya. Bila ada salah, mohon maaf. Dan thank you for watching. Bye.